Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi, demi matahari, waduhaha, dan demi terangnya matahari. Ini merupakan sumpahnya Allah atas nama makhluknya. Demi matahari dan terangnya matahari. Wal qamari, demi rembulan. Idza talaha, ketika menyusul apa rembulan ha pada matahari. Demi rembulan ketika menyusul pada matahari. Maksudnya ketika matahari terbenam, maka muncullah rembulan. Wan nahari, demi waktu siang. Idza jallaha, ketika menampakkan apa waktu siang ha pada matahari. Menampakkan atau memunculkan. Demi waktu siang ketika menampakkan pada matahari. Memunculkan matahari. Di waktu siang matahari muncul kembali. Walaili, demi malam. Idza yaghshaha, ketika menutupi apa malam ha pada matahari. Demi waktu malam ketika malam hari itu menutupi matahari. Artinya saat tiba waktunya malam, matahari sudah terbenam, sudah tidak tampak. Wassamai, demi beberapa langit. Wama banaha, wama, demi zat banaha, yang mendirikan atau membangun siapa zat ha pada langit. Demi langit dan zat yang mendirikan langit, zat yang menciptakan pada langit. Wal ardi, demi bumi. Wama, demi zat, maksudnya Allah, tohaha, yang membentangkan siapa zat ha pada bumi. Demi bumi. Demi zat, maksudnya Allah, yang membentangkan pada bumi. Bumi dibentangkan untuk tempat tinggal manusia dan makhluk yang lain. Wa nafsin, demi diri. Wama, demi zat. Sawaha, yang menyempurnakan siapa zat ha pada diri. Maksudnya Allah yang menyempurnakan pada diri. Demi diri dan demi Allah, zat yang menyempurnakan pada diri tersebut. Disempurnakan dengan cara diberi anggota badan, kekuatan, akal, dan lain-lain. Fa'alhamaha, lalu memberi ilham siapa Allah ha pada diri. Fujuroha, pada durhakanya diri. Wa taqwaha, dan ketakwaannya diri. Lalu oleh Allah, diri itu diberi ilham. Diberi ilham mengerjakan kedurhakaannya dan mengerjakan ketakwaannya. Jadi orang mengerjakan durhaka, ketakwaan, itu juga kehendak Allah. Qad aflaha, ini isi sumpahnya. Qad aflaha, sungguh telah beruntung. Sopeman orang zakkaha, yang mensucikan siapa man ha pada diri. Isi sumpahnya Allah, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Maksudnya mensucikan dari perbuatan syirik, mensucikan dari perbuatan kemaksiatan. Orang yang bersih dari syirik, orang yang bersih dari kemaksiatan, sungguh dia sukses, dia beruntung. Artinya pasti dia bisa menikmati
surga dengan dasar keimanan dan bersih dari syirik dan dosa. Wa qad khaba, dan sungguh telah rugi sapa man orang dassaha, yang menjerumuskan siapa orang ha pada diri, menjerumuskan atau mengotori siapa orang ha pada diri. Jadi yang dimaksud dassaha itu kalau bahasa Jawanya ngeblesake, membenamkan. Maksudnya mengotori siapa orang pada diri, yaitu dikotori dengan perbuatan kemaksiatan. Sungguh telah rugi orang yang mengotori dirinya dengan perbuatan kemaksiatan. Orang yang selalu mengerjakan kemaksiatan, dia sungguh rugi. Rugi. Karena dia masuk ke dalam neraka. Semoga kita semuanya dibersihkan dari perbuatan dosa. Kazabat, telah mendustakan sopo Samudu, kaum Samud. Kaum Samud itu nabinya Nabi Solih. Bitawaha, sebab kedurhakaannya kaum Samud. Kaum Samud dengan kedurhakaannya dia telah mendustakan. Maksudnya dia durhaka pada Rasulnya. Dia mendustakan pada Rasulnya. Ketika itu, in ba'asa, berbuat sopo ashkoha, lebih celakanya kaum Samud. Ketika itu, orang yang paling celakanya kaum Samud, dia berbuat. Maksudnya dia membunuh onta sebagai mukjizatnya Nabi Solih. Orang yang dimaksud yaitu dipimpin oleh Qudar ibnu Salif. Qudar bin Salif. Dia membunuh onta mukjizat sebagai bukti kerasulannya Nabi Solih. Faqala, lalu berkata lahum pada mereka sapa Rasulullah, utusan Allah, naqatallah, untanya Allah. Maksudnya membiarkanlah kalian naqatallah, pada untanya Allah. Wasuqyaha, dan minumannya unta, dan biarkan minumannya unta. Artinya biarkan unta itu minum di dalam sumur yang ada di kampung kaum Samud. Nabi Soleh menasehati pada mereka kaum Samud, wahai kaum Samud, biarkan unta mukjizat ini, jangan dibunuh, dan biarkan dia minum di sumur yang ada di kaum Samud. Ceritanya sebagaimana yang sudah dijelaskan. Jadi kaum Samud menuntut ayat mukjizat. Kemudian Nabi Soleh berdoa kepada Allah, lalu Allah mengeluarkan unta dari batu besar. Unta itu sebagai ayat mukjizat. Kebetulan di kampung kaum Samud ada sumur. Nah, di sumur itu unta juga berhak untuk minum. Sehingga gantian, sehari masyarakat, sehari unta, karena untanya besar. Nah, kebetulan ketika jatahnya masyarakat, airnya habis, sehingga mereka marah, lalu Qudar bin Salif yang memimpin untuk membunuh unta tersebut. Fakadzabuhu, lalu mendustakan mereka hu pada Rasul. Fa'aqaruha, maka melukai mereka ha pada unta, maksudnya membunuh. Fadamdama, maka merusak. Kalau bahasa Jawanya fadamdama itu ngeblekake. Alaihim, atas mereka kaum Samud,
sapa rabbuhum Tuhan mereka. Bidambihim sebab dosa mereka. Fasawwaha maka meratakan siapa Allah ha pada siksa. Ha pada siksa. Lalu mereka kaum Samud mendustakan pada Rasulnya. Tidak percaya. Akhirnya mereka pun melukai onta mukjizat. Onta mukjizat dibunuh. Lalu Allah merusak pada mereka sebab dosanya. Dan Allah meratakan siksa itu pada mereka. Jadi, mereka membunuh onta, ya mungkin karena jengkel. Setiap giliran onta, air ada. Setiap giliran mereka, air nggak ada. Atau yang kedua, mereka membunuh onta itu karena memang mereka tidak percaya dengan ayat mukjizat itu. Dalam riwayat dijelaskan, mereka membunuh onta itu di hari Rabu. Hari Kamisnya, mereka disiksa. Wajahnya berwarna kuning. Hari Jumat, wajahnya berwarna merah. Hari Sabtu, wajahnya menjadi hitam. Hari Minggu, mereka disiksa, yaitu dengan disambar petir. Wala yakhafu dan tidak khawatir siapa Allah, uqbaha pada akibatnya siksa. Allah tidak khawatir, Allah tidak takut akibat siksa itu. Maksudnya, dengan Allah menyiksa mereka, Allah nggak takut dibalas. Siapa coba yang bisa membalas Allah? Wala yakhafu uqbaha. Allah nggak takut menyiksa mereka. Karena mereka kufur. Alhamdulillah, khatam. Kita lanjut surat Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili demi malam. Idza yaksha ketika menutupi apa? Malam. Wan-nahari demi waktu siang. Idza tajalla ketika tampak apa? Waktu siang. Maksudnya kelihatan. Di siang hari kelihatan. Di malam hari tidak kelihatan. Wa ma demi zat khalaqa yang menciptakan siapa zat az-zakara pada laki-laki wal unsa dan perempuan. Demi zat yang menciptakan jenis laki-laki dan jenis perempuan. Inna sa'yakum. Ini isi sumpahnya. Inna sa'yakum sesungguhnya perbuatan kalian ikulah syatta niscaya berbeda-beda. Sesungguhnya perbuatan kalian itu berbeda-beda. Amalan kalian itu berbeda-beda. Ada orang yang mengamal untuk mencari surga, untuk menetapi ketaatan. Ada orang yang mengamal untuk mencari neraka, yaitu berbuat kemaksiatan. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Ala inna bani Adama khuliqu ala tabaqatin syatta. Memang oleh Allah diciptakan anak turun Adam itu dengan tabaqat yang berbeda-beda. Minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Ada orang yang dilahirkan keadaan iman. Hidupnya iman, tapi matinya dalam, saya ulangi, ada orang yang dilahirkan keadaan iman. Hidupnya iman, dan matinya pun dalam keadaan iman.
Yang kedua, wa minhum man yuladu kafirun wa yahya kafirun wa yamutu kafirun. Ada lagi orang itu dilahirkan kafir, hidupnya juga kafir, matinya pun juga kafir. Yang ketiga, wa minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafirun. Ada lagi orang itu dilahirkan keadaan iman, hidupnya keadaan iman, tapi matinya dalam keadaan kafir. Ada yang seperti itu. Yang keempat, wa minhum man yuladu kafiron wa yahya kafiron wa yamutu mu'minan. Ada lagi orang itu dilahirkan keadaan kafir, hidupnya juga keadaan kafir, tapi matinya Allah mengendaki dia keadaan iman. Ada yang seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man a'to, fa'amma man maka adapun orang a'to yang memberi siapa orang. Maksudnya dia memberikan hartanya kepada orang lain, atau dia membayar zakat, atau dia membayar infak. Wattaqo dan takwa dia, wasaddaqo dan membenarkan dia, bil husna dengan kebaikan. Maksudnya membenarkan pada kalimat thayyibah, kalimat yang baik seperti Al-Qur'an, atau kalimat tauhid seperti la ilaha illallah. Fasanu yassiruhu maka akan memudahkan kami Allah hu pada orang lil yusra pada kemudahan. Adapun orang yang memberi dan takwa, menyetorkan zakat, infak, sedekah, dan dia membenarkan kalimat yang baik, kalimat thayyibah, membenarkan Al-Qur'an, kalimat tauhid la ilaha illallah, maka kami Allah memudahkan dia pada kemudahan. Maksudnya oleh Allah dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man dan adapun orang bakhila yang pelit dia, wastagna dan mencari kekayaan dia. Maksudnya dia tidak pernah kenyang, dia selalu kurang. Wa kadzdzaba dan mendustakan dia bil husna pada kalimat yang baik, mendustakan Al-Qur'an, mendustakan kalimat tauhid la ilaha illallah, fasanu yassiruhu maka akan memudahkan kami Allah hu padanya orang lil usra pada kesulitan. Maksudnya masuk neraka. Adapun orang yang pelit dan mencari kekayaan, dia tidak pernah merasa kenyang, terus mencari kekayaan. Dan mendustakan pada kalimat yang baik, mendustakan Al-Qur'an, mendustakan kalimat tauhid, maka kami Allah mudahkan dia menuju pada kesulitan. Maksudnya dimudahkan untuk masuk ke dalam neraka. Ayat 7, ayat 10. Ayat 7, Allah memastikan orang yang baik itu oleh Allah dimudahkan untuk pada kemudahan. Maksudnya dimudahkan untuk jalan masuk surga. Ayat 10, Allah memudahkan untuk kesulitan bagi orang yang jelek,
orang yang kufur. Oleh Allah dimudahkan untuk menuju ke neraka. Nah, di sini menunjukkan bahwa Allah sudah memberikan qadar. Semua dikodar oleh Allah, dikodar baik, dikodar jelek, dikodar surga, dikodar neraka. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam kitab Sahih Bukhari, "Ma minkum min ahadin wa ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanuhu." Saya ulangi, "illa kutiba makanuha minal jannah wan nar." Jadi setiap kalian itu sudah dikodar tempatnya, surga atau neraka. Wa illa qad kutibat syaqiyatan au sa'idatan. Juga dikodar untung dan celaka. Itu sudah ada kodarnya. Qala rajulun ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'u al-amala? Faman kana minna min ahli sa'adah yo fasa yasiru ila amali ahli sa'adah wa man kana minna min ahli syaqa fasa yasiru ila amali ahli syaqa, ahli syaqawah. Lalu ada sahabat yang bertanya, wahai Nabi, kalau begitu apa enggak sebaiknya kita pasrah saja? Toh orang kalau dikodar beruntung pasti dia akan mengerjakan amalan yang menuju pada keberuntungan. Orang kalau dikodar celaka, dia pasti akan beramal mengerjakan amalan-amalan ahli celaka. Ngapain coba kita beramal? Toh sudah ada kodarnya. Ada sahabat yang bertanya seperti itu. Qala amma alus sa'adah fayassaruna li amali ahli sa'adah wa amma ahli syaqawah fayassaruna li amali ahli syaqa. Nabi bersabda, orang itu kalau dikodar beruntung, dia akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalannya orang yang beruntung. Dia kalau ahli surga akan dimudahkan untuk mengerjakan amalan ahli surga. Begitu pula orang yang dikodar celaka, delalah dia itu akan mengerjakan amalan-amalannya ahli celaka. Dia dikodar ahli neraka, dia delalah mengerjakan perbuatan amalan-amalan ahli neraka. Banyak kemaksiatannya. Nah, dengan penjelasan seperti itu, lalu Nabi membaca surat Al-Lail ini. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Iya, memang semua ada kodarnya. Akan tetapi kita nggak boleh hanya mengandalkan kodar. Kita introspeksi diri. Apakah saya ini ahli surga? Kok saya sering berbuat kemaksiatan ya? Nah ini. Introspeksi diri, apakah saya ini ahli neraka ya? Kok iya, saya kok selalu memperbanyak dosa. Nah, maka kita harus introspeksi diri, kita harus berbenah diri. Semoga kita semuanya dikodar menjadi ahli surga dan mengamalkan amalan ahli surga. Wa ma yughni, dan tidak bisa menolak anhu darinya orang, opo maluhu hartanya orang, idza tarodda ketika gelundung, tergelincir siapa orang, maksudnya tergelincir, gelundung di dalam neraka. Ketika dia masuk ke dalam neraka, maka harta dia tidak akan bisa menolak dari siksa. Meskipun punya emas sak gedung, ketika disiksa oleh Allah di neraka, emas itu tidak bisa menolak siksa tersebut.
Ini menunjukkan bahwa harta yang diberikan di dunia itu belum tentu jaminan untuk menghindar dari siksa. Yang bisa menghindar dari siksa adalah keimanan. Inna alaina, sesungguhnya atas kami, opolal huda, niscaya petunjuk. Sesungguhnya petunjuk itu atas kami. Artinya yang bisa memberikan petunjuk itu adalah kami, Allah. Wa innalana, dan sesungguhnya bagi kami, opo lal akhirata, niscaya akhirat, wal ula, dan dunia. Sesungguhnya dunia akhirat itu bagi kami. Yang menguasai adalah kami. Fa'andartukum, maka menakut-nakuti aku pada kalian, naron, pada api neraka, taladdo, yang menyala-nyala, apa? Api neraka. Lalu kalian, yaitu terutama orang-orang kafir, jika kalian tetap kafir, aku takut-takuti, aku peringatkan adanya siksaan api neraka yang apinya itu menyala-nyala. Apinya menyala-nyala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna ahwana ahli nar azaban man lahu na'lani wasyirokani min narin yakli min huma dimaguhu kama yakli al mirjalu ma yaro anahadan asyadu minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah seorang laki-laki yang mempunyai 2 sandal, dia memakai 2 sandal, dan 2 tali sandal itu dari neraka. Kemudian otaknya mendidih, bawahnya dibakar, otaknya mendidih, saking panasnya. Orang tersebut merasa bahwa tidak ada orang lain yang disiksa lebih pedih daripadanya, padahal siksanya adalah yang paling ringan di antara mereka, yaitu pamannya Nabi. Ini yang paling ringan. Yang paling ringan seperti ini, apalagi yang lain. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya diselamatkan dari siksa api neraka. La yaslaha, tidak masuk pada neraka, sopo ilal asko, kecuali orang yang lebih celaka. Yang masuk ke dalam neraka adalah orang yang paling celaka, yaitu alladzi, orang kadzdzaba, yang telah mendustakan dia, mendustakan pada Rasul, watawalla, dan berpaling dia, tidak mau beriman. Orang yang paling celaka yaitu orang yang mendustakan Rasulnya, tidak percaya, dan dia tidak mau beriman. Kalau sekarang mendustakan Quran hadis, tidak percaya dengan Quran hadis. Wasayujannabuha, dan akan dijauhkan sungguh pada neraka sopo al-atqa, orang yang lebih takwa. Adapun orang yang takwa ini dijauhkan dari api neraka. Orang-orang yang beriman ini dijauhkan dari api neraka. Yaitu alladzi, orang yu'ti, yang memberikan dia malahu, pada hartanya, yatazakka, karena bersesuci dia. Orang yang takwa itu adalah orang yang menyetorkan hartanya untuk bersesuci. Bersesuci dari dosa. Itu orang yang mau menginfakkan hartanya, mau sodakoh, mau menyetorkan zakat,
Ya, untuk membersihkan diri dari dosa. Wa ma li ahadin, dan tidak ada bagi seseorang indahu di sisinya ahad. Indahu di sini domirnya bisa ahad atau indahu di sisinya Allah. Min nikmatin, kenikmatan. Tujza, yang dibalas. Apa kenikmatan? Yang pertama, indahu di sisi ahad. Artinya, tidak ada kenikmatan, maksudnya amalan, yang dimiliki seseorang, yang dibalas kecuali yang mengharap pada wajahnya Allah, yang diniati karena Allah. Ini yang pertama, indahu di sisi ahad. Atau yang kedua, indahu di sisi Allah. Tidak ada kenikmatan seseorang yang dibalas besok di sisi Allah kecuali yang mengharap pada wajahnya Allah. Maksudnya karena Allah. Tidak ada kenikmatan seseorang yang dibalas besok di sisi Allah kecuali yang mengharap pada wajahnya Allah, yaitu diniati karena Allah. Saya ulangi. Keterangannya harus dhisik nih. Wa mali ahadin, dan tidak ada bagi seseorang indahu di sisinya ahad. Indahu domirnya ini bisa ahad, bisa Allah. Min nikmatin, dari kenikmatan. Tujza, yang dibalas. Apa kenikmatan? Illa, kecuali ibtigo'a wajhi rabbihi, mencari wajahnya Tuhannya orang, al-a'la, yang maha luhur. Keterangannya juga ada dua. Yang pertama, jika indahu itu domirnya kepada ahad, tidak ada kenikmatan, maksudnya amal, yang dimiliki seseorang, yang dibalas kecuali yang mengharap pada wajahnya Allah, yang diniati karena Allah. Atau yang kedua, indahu di sisi Allah. Tidak ada kenikmatan seseorang yang dibalas besok di sisi Allah kecuali yang mengharapkan pada wajahnya Allah. Maksudnya diniati karena Allah. Wala saufa yardo, dan niscaya akan ridho, akan senang siapa? Ahad. Dia akan senang karena diterima oleh Allah. Dia senang karena mendapatkan pahala dari sisi Allah. Alhamdulillah, khatam. Kita lanjut surat Ad-Duha. Di dalam surat Ad-Duha ada sunnah ketika membaca surat Ad-Duha, yaitu setelah surat Ad-Duha sampai An-Nas, setiap surat membaca takbir. Setelah membaca surat Ad-Duha, membaca takbir, kemudian baca surat, khatam, baca takbir sampai surat An-Nas. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir. Ikrimah bin Sulaiman, beliau membaca pada Ismail dan Siblin, Ismail bin Kustantin dan Sibli bin Abbad. Ketika sampai di dalam surat Ad-Duha, keduanya, Ismail dan Siblin, dia berkata, kabir hatta takhtima ma'a khotimati kulli surah. Bacalah takbir sampai khatam dalam setiap surat. Fa inna qara'na ala Ibnu Katsir fa amarona bidalik. Saya juga pernah membaca pada Ibnu Katsir, lalu Ibnu Katsir memerintahkan hal yang sama.
Dan Ibnu Katsir menceritakan bahwa Imam Mujahid pernah membaca pada Ibnu Abbas. Oleh Ibnu Abbas diperintahkan seperti itu. Setiap surat membaca takbir, yaitu mulai dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Ibnu Abbas mengatakan, saya membaca pada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab pun juga memerintahkan yang sama. Setiap surat dibaca takbir, mulai surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Nah, di sini menunjukkan bahwa sunnahnya membaca takbir dalam setiap surat, mulai surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Baik, kita maknai. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili, demi waktu malam. Ida saja, ketika gelap apa malam. Demi waktu duha. Yang namanya duha itu mulai matahari terbit setinggi 1 tombak kurang lebih, 1 tombak dari permukaan bumi sampai sebelum setengah siang, itu waktu duha. Ya, kalau sekarang kira-kira berkisar jam setengah 7 atau jam 7 sampai jam setengah 11. Demi waktu malam ketika gelap. Karena di waktu malam itu matahari tenggelam, sehingga gelap, yang ada rembulan. Isi sumpahnya Allah, ma wadda'aka, tidak meninggalkan kepadamu Muhammad, sapa rabbuka, Tuhanmu Muhammad. Wa maqala, dan tidak marah siapa Tuhan, tidak murka siapa Tuhan, siapa Allah. Isi sumpahnya, Allah Tuhanmu Muhammad tidak meninggalkan kamu dan tidak murka padamu. Ayat ini ada ceritanya di dalam kitab Sahih Bukhari. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit. Istaka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, falam yakum lailataini aw salasan. Sampai Nabi tidak beribadah, tidak sholat malam sampai 2 malam atau 3 malam. Faja'at imro'atun faqalat ya Muhammad inni la arju ayyakuna syaitanuka qad tarokaka. Ada seorang perempuan, dia menghina pada Nabi. Hei Muhammad, saya berharap setanmu itu meninggalkan kamu. Temanmu meninggalkan kamu, maksudnya Allah. Lam arahu qoribaka mundu lailataini aw salasatin. Karena saya tidak pernah melihat temanmu itu sejak 2 malam atau 3 malam. Nah ini, kamu ditinggalkan teman kamu. Lalu Allah menurunkan ayat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak marah padamu. Allah tidak meninggalkan kamu Muhammad. Walal akhiratu, dan niscaya akhirat iku khairun, lebih baik, laka untukmu Muhammad, minal ula, daripada keduniaan. Akhirat itu lebih baik untukmu daripada dunia. Karena akhirat itu sifatnya kekal dan tidak akan rusak. Dunia itu fana, akan habis, akan rusak. Wala saufa yu'tika,
Dan niscaya akan memberi kepadamu Muhammad sapa rabbuka Tuhanmu Muhammad. Fatardo, maka ridho kamu Muhammad, maka senang kamu Muhammad. Allah akan memberi kepadamu sehingga kamu akan senang atau kamu akan ridho. Maksudnya Allah memberi pahala dan kemuliaan di akhirat. Dan Allah juga memberi hak mensyafaati. Nabi diberi hak untuk mensyafaati umatnya. Alam yajidka, adakah tidak menjumpai siapa Allah kepadamu? Iku yatiman, keadaan anak yatim. Fa'awa, maka mengungsikan siapa Allah. Maka mengungsikan siapa Allah. Maksudnya, oleh Allah, Nabi diramut oleh kakeknya dan pamannya. Adakah Allah belum menjumpai kamu Muhammad keadaan yatim? Kemudian Allah mengungsikan. Maksudnya diramut oleh kakeknya dan pamannya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, yaitu di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi waktu itu ayahnya Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Wadzalika anna abahu tuwfiya wa huwa hamlun fi batni ummihi. Ketika ayahnya Nabi Muhammad meninggal dunia, Nabi Muhammad waktu itu masih di dalam kandungan ibunya. Kemudian setelah Nabi Muhammad dilahirkan, kira-kira umur 6 tahun, ditinggal wafat oleh ibunya. Sumatufiyat ummuhu Aminah bintu Wahbin walahu minal umuri situs sinina. Ibunya Nabi Muhammad namanya Aminah. Beliau meninggal dunia. Waktu itu Nabi Muhammad masih kecil, usia 6 tahun. Sumakana fi kafalati jadihi Abdul Muthalib. Lalu diramut oleh kakeknya, namanya Abdul Muthalib. Sampai pada akhirnya usia Nabi Muhammad 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Ila an tuwfiya walahu minal umri samani sinina. Fakafalahu ammuhu Abu Thalib. Setelah ditinggal mati kakeknya, lalu diramut oleh Abu Thalib, pamannya. Nah, setelah itu Nabi pada usia 40 tahun diangkat sebagai Rasul. Sementara Abu Thalib masih tetap konsisten ngeramut Nabi, dan Abu Thalib waktu itu tetap penganut agama kaumnya, yaitu menyembah berhala. Nah, ini yang dimaksud dengan fa'awa. Awalnya Nabi keadaan yatim, lalu diramut oleh kakeknya dan pamannya. Wa wajadaka, dan menjumpai siapa Allah kepadamu Muhammad, dolan, keadaan sesat, fahada, maka menunjukkan siapa Allah.
Allah menjumpai kamu Muhammad keadaan sesat. Sebelum diutus Nabi, Nabi keadaan sesat. Lalu Allah menunjukkan, yaitu Nabi diutus atau diangkat sebagai Nabi umur 40 tahun. Berarti sebelum 40 tahun Nabi dalam keadaan sesat. Wa wajadaka, dan menjumpai siapa Allah kepadamu Muhammad ailan, orang yang melarat. Fa'agna, maka mengkayakan siapa Allah. Dan Allah jumpai kamu Muhammad orang yang melarat, yaitu tukang angon kambing, pengembala kambing. Lalu oleh Allah dikayakan, yaitu menikah dengan Khadijah, seorang janda yang kaya raya. Fa'ammal yatima, maka adapun anak yatim, fala taquhar, maka jangan memaksa engkau Muhammad. Adapun anak yatim, maka jangan kamu paksa. Maksudnya jangan dianiaya. Wa ammas sa'ila, dan adapun orang yang minta, fala tanhar, maka jangan membentak engkau Muhammad. Orang yang minta, maka jangan kamu bentak. Kalau punya, ya diberi. Kalau tidak, ya minta maaf, tidak bisa memberi. Jangan kemudian dibentak-bentak. Wa amma bi ni'mati rabbika, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu Muhammad, fahadis, maka berceritalah engkau Muhammad. Maksudnya bersyukurlah. Dengan nikmat Tuhanmu, maka bersyukurlah. Berceritalah. Maksudnya bersyukur. Ayat ini menunjukkan bahwa bercerita pada nikmat atau tentang nikmat itu bagian dari bersyukur. At-tahaddusu bi ni'matillah syukrun. Akan tetapi ya perlu hati-hati. Jangan sampai menjadikan orang lain iri. Nah, nanti bisa jadi pamer. Nah, ini bahaya. Surat Asy-Syarh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah. Adakah belum membentangkan kami Allah, atau melampangkan kami Allah, laka, untukmu Muhammad, sodroka, pada dadamu, maksudnya hatimu, sehingga kamu bisa menerima hidayah. Apakah kami Allah belum membentangkan dadamu untukmu, maksudnya hatimu, sehingga kamu bisa menerima hidayah. Ayat ini hubungannya surat Al-An'am ayat 125. Famay yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayyikon harajan ka'annama yas'adu fis sama', kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Jadi barang siapa yang oleh Allah dikehendaki untuk diberi hidayah, maka hatinya itu akan lapang, hatinya akan terbuka untuk menerima agama Islam. Alam nasrah laka sadra. Wa wada'na, dan telah meletakkan kami Allah, anka, darimu Muhammad, wisroka, pada dosamu. Dan kami Allah telah meletakkan dosamu darimu, maksudnya dosamu diampuni. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatah ayat 2 merupakan jaminan dosanya Nabi itu diampuni oleh Allah. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhara
wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Namun bukan berarti terus kemudian Nabi melepas, tidak mau ibadah, tidak. Nabi dijamin diampuni dosanya. Justru Nabi semakin semangat dalam beribadah. Semakin semangat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tataftoro qadamahu. Nabi pernah sholat malam terus sampai kakinya itu bengkak-bengkak. Bengkak bukan karena sakit diabetes, tapi bengkak karena seringnya Nabi mengerjakan sholat malam dan lama dalam sholat malam. Fakultu lahu lima tasna'u hada ya Rasulullah. Saya Aisyah berkata, wahai Nabi, kenapa engkau lakukan? Padahal wa qad ghafarallah laka ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu? Kenapa kok sampai seperti itu? Qala afala uhibbu an akuna abdan syakuran. Bukankah saya itu senang untuk jadi hamba yang bersyukur? Nah, ini bukti saya bersyukur karena Allah mengampuni dosa saya. Sehingga bukti saya bersyukur, saya harus menambah, meningkatkan ibadah. Bukan malah meninggalkan ibadah. Nah, ini saudara. Alladzi dat. Saya ulangi. Alladzi yang anqadha, yang memberatkan apa dosa dohroka pada punggungmu. Yang mana dosa itu memberatkan pada punggungmu, menjadi beban. Sesungguhnya ayat ini menunjukkan bahwa dosa itu adalah bebannya orang iman. Nah, maka ketika beban itu ingin cepat hilang, ya dia harus segera bertobat. Sebagaimana dalam sebuah hadis, orang iman ketika melakukan dosa itu bagaikan di bawah gunung. Dia akan takut sewaktu-waktu gunung itu akan menjatuhi dia. Sehingga dia langsung segera untuk bertobat. Sehingga bebannya hilang. Warofa'na, dan telah mengangkat kami ka laka untukmu Muhammad dzikroka pada sesebutanmu, panggilanmu. Dan kami Allah mengangkat, maksudnya meluhurkan panggilanmu untukmu. Artinya ketika nama Allah disebut, maka namamu pun juga ikut disebut. Ketika nama Allah disebut, namamu juga disebut. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat an Abi Sa'idin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala atani Jibril faqala inna rabbi wa rabbuka yaqulu kaifa rufi'at dzikruka. Qala Allahu a'lam. Jibril datang kepada saya, dia berkata, Allah, Tuhanku dan Tuhanmu bertanya, bagaimana menyebut, mengangkat sesebutanmu. Nabi menjawab, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Qala idza zakartu idza dzukirtu dzukirta ma'i. Ketika disebut aku, maka kamu pun juga disebut bersamaku. Nah, ini setiap Allah disebut, maka nama Nabi Muhammad pun juga ikut disebut. Sebagaimana contohnya kalimat
syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna ma'al usri, maka sesungguhnya bersama kesulitan. Opo yusron, mudah. Sesungguhnya bersama sulit itu akan ada kemudahan. Artinya setelah sulit itu pasti mudah, pasti mengalami kemudahan. Di sini menunjukkan bahwa setiap kesulitan itu pasti akan muncul kemudahan. Bahkan Rasulullah SAW pernah waktu itu duduk di sekitarnya ada batu yang besar. Lalu Nabi mengatakan, "Lau ja'a al-usru fadakhala hadal hajar la ja'a al-yusru hatta yadkhula alaihi fayukhrijahu." Kata Nabi, andaikan sulit itu masuk di batu besar ini, maka kemudahan dia datang, dia juga masuk di batu itu, lalu mengeluarkan sulit itu dari batu tersebut. Fa anzalallahu azza wa jalla fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, sesungguhnya bersama sulit, maksudnya setelah sulit, yusron, kemudahan. Nah, ini disebut lagi, menunjukkan bahwa hal yang pasti, dan percayalah bahwa setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ini dalil. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Fa'idha farokta, maka ketika menyelesaikan engkau Muhammad, fansob, maka meneruskanlah engkau Muhammad. Artinya, lanjutkan untuk beribadah. Ketika kamu menyelesaikan satu ibadah, lalu lanjutkan ibadah yang berikutnya. Setelah puasa Ramadan, kemudian ada puasa Syawal, lanjutkan. Itu namanya fansob, berkelanjutan ibadah itu. Setelah ibadah wajib, ibadah sunnah. Setelah ibadah sunnah, ibadah wajib. Terus berlanjut. Wa ila rabbika, dan pada Tuhanmu Muhammad, fargob, maka senanglah kamu. Dan kepada Tuhanmu, maka senanglah kamu. Alhamdulillah, khatam. Surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini, demi pohon tin atau buah tin. Wazaituni, demi buah zaitun. Waturisinina, demi gunung Sinina, yaitu gunung yang pernah dilakukan Nabi Musa berbicara langsung kepada Allah. Wa tur Sina alladzi kallamallahu alaihi Musa bin Imran, yaitu gunung yang ada di daerah Madyan. Wa hadzal baladi, demi ini negara, al-amini, yang aman, yaitu negara Mekah. Dikatakan negara yang aman karena di dalam Mekah tidak boleh ada peperangan. Ayat 1, 2, 3 ini adalah sumpahnya Allah. Adapun isinya, laqad khalaqna, niscaya sungguh telah menciptakan kami Allah al-insana, pada manusia, fi ahsani taqwimin, di dalam lebih baiknya bentuk, memiliki bentuk yang paling baik, yang paling sempurna. Sungguh kami Allah menciptakan manusia memiliki
bentuk yang paling baik. Diberi anggota tubuh dan rupa yang lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain. Nah ini. Selain itu manusia juga diberi akal untuk berpikir, hati untuk merasa. Itulah manusia. Allah menciptakan malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Allah menciptakan hewan punya nafsu, tidak punya akal. Sementara Allah menciptakan manusia punya akal dan punya nafsu. Itulah manusia. Fi ahsani taqwim. Summa radadnahu, kemudian mengembalikan kami Allah pada insan asfala safilina, pada lebih hinanya orang-orang yang hina. Kemudian kami Allah kembalikan manusia pada lebih hinanya orang-orang yang hina. Maksudnya orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Semuanya hancur di dalam neraka. Illa kecuali, saya ulangi, illa kecuali yang tidak masuk ke dalam neraka, alladzina, orang-orang amanu, yang beriman mereka, wa amilu, dan mengerjakan mereka, as-solihati, pada beberapa kebaikan. Falahum, maka bagi mereka ajrun, pahala, ghairu mamnunin, tidak putus, pahala yang tidak putus. Maksudnya terus menerus, nikmat terus, mudah terus, sehat terus. Kecuali orang-orang yang tidak dimasukkan ke dalam neraka, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau mengerjakan amal solih. Mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus. Mereka mendapatkan pahala yang terus menerus mereka dapatkan. Sehat ya sehat terus, kemudian mudah ya mudah terus, nikmat terus. Fama yukadzibuka, fama, maka karena apa, yukadzibuka, mendustakan siapa insan kepadamu Muhammad. Jadi fama yukadzibuka ini ada dua maksud. Yang pertama, fama yukadzibuka, apakah yang mendustakan apa ma padamu insan. Jadi khitabnya ka-nya itu bisa insan atau bisa Nabi Muhammad. Kalau khitabnya ka-nya itu adalah insan, fama yukadzibuka, maka apakah yang mendustakan apa ma kepadamu insan. Ba'du, setelah itu, maksudnya setelah fi ahsani taqwim, setelah diciptakan memiliki lebih baiknya bentuk. Mendustakan bidini pada hari kiamat. Bidini pada hari kiamat. Ini yang pertama. Atau yang kedua, fama yukadzibuka, maka apakah yang mendustakan siapa insan? Insan kafir maksudnya, kepadamu Muhammad. Ba'du, setelah itu, maksudnya setelah hujjah, setelah dalil, bidini pada hari kiamat. Bidini pada hari kiamat. Artinya, yang pertama, setelah diberi bentuk yang paling baik, apa yang menyebabkan padamu untuk mendustakan hari kiamat?
Wahai insan, kamu sudah diberi bentuk yang lebih baik di antara makhluk-makhluk yang ada. Lalu ngapain kamu kok mendustakan hari kiamat? Apa yang menyebabkan kamu mendustakan hari kiamat? Artinya jangan sampai kamu mendustakan hari kiamat. Yang kedua, setelah ada dalil, setelah ada hujah, siapakah yang mendustakan kamu, wahai Muhammad, dengan hari kiamat? Siapakah yang mendustakan kamu dengan hari kiamat? Sudah ada dalilnya, sudah ada hujahnya. Lalu kenapa kamu didustakan dengan hari kiamat? Artinya, manusia kafir kok nggak percaya dengan hari kiamat? Padahal sudah ada dasar dalilnya. Alaisa, adakah tidak ada sapa Allahu Allah bi ahkamil hakimina, dengan lebih menghukuminya zat yang menghukumi. Apakah atau bukankah Allah itu adalah zat yang lebih menghukuminya orang-orang yang menghukumi? Jawabannya, bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Ya, saya orang-orang yang bersaksi bahwa Allah itu zat yang paling menghukuminya orang-orang yang menghukumi. Ini ada dua keterangan. Yang pertama, mansuh, nasihnya saif. Artinya alaihissallah bi ahkamil hakimin, ini berarti semua perkara diserahkan kepada Allah. Kamu Muhammad gak usah ikut campur. Mereka iman terserah, gak iman terserah, gak usah diurusi. Maka mansuh, nasihnya saif. Yang kedua, tidak mansuh. Karena memang Allah yang paling adil dalam menghukumi makhluknya. Allah yang paling adil dalam menghukumi makhluknya. Sehingga makhluknya tidak usah ikut mengurusi. Sehingga makhluk tidak usah ikut mengurusi. Alhamdulillah, khatam. Surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra', membacalah kamu Muhammad. Bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu Muhammad. Alladzi, zat, khalaqa, yang telah menciptakan siapa zat. Khalaqa telah menciptakan siapa zat al-insana, pada manusia. Min alakin, dari segumpal darah. Wahai Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, zat yang telah menciptakan segalanya. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra', membacalah kamu Muhammad. Wa rabbuka, dan Tuhanmu Muhammad, iku al-akramu, zat yang maha mulia. Allazi, zat allama, yang telah mengajari siapa zat, bil kolami, dengan pena. Maksudnya mengajari menulis dengan pena. Allama, mengajari siapa Allah, al-insana, pada manusia, yaitu Nabi Adam. Ma, pada apa-apa, la ya'lam, yang belum mengetahui siapa insan. Allah adalah zat yang mengajari menulis dengan pena. Allah mengajari manusia, yaitu Nabi Adam,
pada sesuatu yang Nabi Adam itu belum tahu. Awalnya Nabi Adam belum tahu, kemudian oleh Allah diajari menulis dengan pena. Kalla, ingatlah, atau sungguh, innal insan, sesungguhnya manusia, iku layatogho, niscaya durhaka siapa insan. Manusia yang dimaksud di sini adalah Abu Jahal. Jadi kala di sini dimakna ingatlah atau sungguh. Innal insan layatogho, sesungguhnya manusia Abu Jahal adalah orang yang durhaka. Ar-ra'ahu, bahwa melihat siapa insan, hu padanya insan, istagna, merasa kaya siapa insan. Maksudnya tidak membutuhkan bantuan. Tidak membutuhkan bantuan orang lain. An di sini an masdariyah. Maknanya bahwa atau jika. Bahwasanya manusia itu, maksudnya Abu Jahal, dia menganggap dirinya pol sendiri. Tidak membutuhkan bantuan orang lain. Ar-ra'ahus tagna. Jadi Abu Jahal menganggap dirinya itu paling pol. Tidak membutuhkan bantuan orang lain. Inna ila rabbika, sesungguhnya pada Tuhanmu Muhammad, ar-ruj'a, tempat kembali. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu tempat kembali. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Alladzi, pada orang, yanha, yang melarang dia, mencegah dia, abdan, pada seorang hamba, idza shalla, ketika sholat siapa hamba. Alladzi yanha, maksudnya Abu Jahal, abdan idza shalla, maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapatmu Muhammad? Orang yang mencegah hamba ketika dia sholat. Lah ya, mengetahui seorang yang sholat kok malah dicegah, dilarang. Yaitu Abu Jahal mencegah Nabi Muhammad untuk mengerjakan sholat. Di dalam riwayat dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari. Ani bin Abbasin qala Abu Jahal, la in ra'aitu Muhammadan yusalli indal Ka'bah la ato anna ala unukihi. Abu Jahal mengatakan, jika saya melihat Muhammad sholat di dekat Ka'bah, maka akan aku injak-injak lehernya. Fabalago an-Nabi Sallallahu alaihi wasallam, lalu sampailah ucapannya Abu Jahal itu kepada Nabi. Faqala la in fa'ala la akhadtuhu. Saya ulangi. Faqala la in fa'ala la akhadathu al malaikah. Kata Nabi, jika dia betul mengerjakan apa yang dia katakan, maka oleh malaikat langsung dia disiksa. Ini dalam hadis riwayat Sahih Bukhari. Jadi Abu Jahal mencegah Nabi Muhammad untuk mengerjakan sholat. Ara'aita, bagaimana pendapatmu Muhammad? In kana,
jika ada, in di sini bisa harfu syartiyah, jika ada siapa hamba alal huda, menetapi petunjuk. Sehingga membutuhkan jawaban. Jawabannya in, yaitu di dalam ayat 14. Alam ya'lam bi annallaha yara. Atau yang kedua, in di sini in dimakna sesungguhnya kelakuan atau bahwasanya. Mukhaffafah minas saqilah, asluhu annahu. In dimakna sesungguhnya kelakuan atau bahwasanya. Karena ada siapa hamba iku alal huda, menetapi petunjuk, sehingga tidak membutuhkan jawaban. Bagaimana pendapat Muhammad? Yang pertama, jika hamba itu yang dicegah sholat oleh Abu Jahal, dia menetapi petunjuk, maka alam ya'lam annallaha yara. Dia insan tahu sesungguhnya Allah pun juga mengetahui. Atau yang kedua, inti makna bahwasanya. Bagaimana pendapat Muhammad bahwasanya si hamba itu dia menetapi kebenaran. Sesungguhnya hamba itu menetapi kebenaran. Au amaro, atau perintah siapa hamba, bittaqwa, dengan ketakwaan. Atau hamba itu memerintahkan pada ketakwaan. Ara'aita, bagaimana pendapat Muhammad? In kadzaba, ini juga sama. In maknanya ada dua, bisa huruf syartiyah, maknanya jika. In kadzaba, jika mendustakan siapa Abu Jahal, siapa insan. Watawalla, dan berpaling siapa insan. Jawabannya ada di ayat 14. Alam ya'lam bi annallaha yara. Bukankah dia tahu, Allah pun juga mengetahui. Atau in ini dimakna sesungguhnya kelakuan atau bahwasanya. Ara'aita, bagaimana pendapatmu, in bahwasanya kadzaba, telah mendustakan siapa insan, yaitu Abu Jahal, watawalla, dan berpaling siapa insan atau Abu Jahal. Bagaimana pendapat Muhammad? Sesungguhnya Abu Jahal itu orang yang mendustakan dan orang yang berpaling. Ketahuilah, sesungguhnya Abu Jahal itu dusta dan berpaling dari kebenaran. Alam ya'lam, adakah tidak mengetahui siapa insan? Tahu kan? Bi annallaha, sesungguhnya Allah, iku yaro, melihat siapa Allah. Tahu kan dia bahwa Allah itu tahu, Allah itu mengetahui semuanya. Bahwa hamba itu yang benar, insan itu yang salah. Nabi Muhammad yang benar, Abu Jahal yang salah. Kala, ingatlah, atau kala dimakna jangan begitu. La illam yantah, niscaya jika tidak mau menghentikan siapa Abu Jahal, tidak mau menghentikan perbuatannya, lanasfa'an, niscaya maka menarik atau menyeret kami Allah bin nasiyati, dengan ubun-ubun, maksudnya dipegang ubun-ubunnya.
Ingatlah atau jangan begitu. Jika Abu Jahal tidak mau menghentikan perbuatannya, maka aku Allah akan menyeret ubun-ubunnya Abu Jahal. Ubun-ubunnya diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Nasiatin, ubun-ubun, kadzibatin yang dusta, khotiatin yang salah. Ubun-ubun itu ubun-ubun yang dusta lagi salah. Jadi ayat 15, lanasfa'an bin nasiyah. Bin nasiyah di sini orang yang mempunyai ubun-ubun. Orang yang mempunyai ubun-ubun. Ini kejadian di dunia atau di akhirat? Dunia akhirat. Jadi kalau Abu Jahal tidak mau menghentikan perbuatannya, maka aku Allah akan menyeret orang yang mempunyai ubun-ubun itu. Ya, maksudnya Abu Jahal. Ubun-ubunnya diseret ke dalam api neraka. Nasiatin, kadzibatin, khotiatin. Ubun-ubun yang dusta lagi salah. Falyadda'u, maka minta siapa insan atau Abu Jahal. Nadiyahu, pada keluarganya insan. Dia minta bantuan pada keluarganya. Atau nadiyahu, pada temannya. Dia minta bantuan pada temannya. Sanada'u, akan meninggalkan kami Allah az-zabaniyata, pada malaikat Zabaniyah. Saya ulangi. Sanada'u, akan memanggil kami Allah az-zabaniyata, pada malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah. Ini nama kelompok malaikat. Kalla, jangan begitu. Atau ingatlah. La tuti'hu, jangan taat kamu Muhammad hu, pada Abu Jahal. Wasjud, dan sujudlah engkau Muhammad. Waqtarib, dan mendekatlah engkau Muhammad. Ingatlah, jangan sampai kamu Muhammad taat kepada Abu Jahal. Meskipun Abu Jahal mencegah, melarang kamu sholat, kamu jangan taat. Kamu jangan sampai tidak sholat. Tetaplah sujud dan mendekat. Maksudnya tetaplah untuk mengerjakan sholat. Nah, di sini menunjukkan bahwa sujud dan mendekat ini artinya posisi sujud itu adalah posisi di mana dia lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam riwayat an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-abdu mir rabbih wa huwa sajidun. Nabi mengatakan lebih dekatnya sesuatu hamba dari Tuhannya itu ketika hamba dalam keadaan sujud. Fa'aksiru ad-du'a, kata Nabi, maka ketika sujud perbanyaklah untuk berdoa. Karena di saat sujud, posisi sujud itu dia lebih dekat kepada Allah. Maka perbanyaklah untuk berdoa. Surat Al-Alaq ini
saudara jamaah sekalian, ini merupakan surat pertama kali yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Di dalam hadis yang cukup panjang dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW ini awalnya mimpi. Kana awaluma budi abihi Rasulullah SAW ar-ru'ya as-sadiqah, ar-ru'ya as-sadiqah fin naum. Nabi mimpi yang yang nyata, yang benar. Setelah Nabi mimpi, kemudian Nabi sering untuk menyendiri di sebuah gua, yaitu Gua Hira. Nah, di sana kemudian Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, disampaikan ayat pertama kali atau Al-Quran yang pertama kali disampaikan adalah surat Al-Alaq. Malaikat Jibril mengatakan, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Tapi waktu itu Nabi mengatakan, ma'ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Akhirnya oleh malaikat Jibril dipeluk. Kemudian diulangi lagi, Iqra. Nabi mengatakan, ma'ana biqari'in. Sampai ketiga kalinya. Akhirnya Nabi bisa membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai akhir ayat. Nah, setelah Nabi mendapatkan wahyu itu, faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjufu biwa diruhu hatta dakhala ala Khadijah. Nabi pulang, kemudian Nabi merasa kedinginan, masuk di tempatnya Khadijah. Nabi mengatakan, zammiluni, zammiluni. Nabi minta diselimuti, selimutilah saya, selimutilah saya. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjufu bawa diruhu hatta dakhala ala Khadijah. Kemudian Nabi pulang, Nabi merasa badannya kedinginan menggigil. Nabi masuk di tempatnya Khadijah. Faqala zammiluni, zammiluni. Nabi mengatakan, selimutilah saya, selimutilah saya. Fazammaluhu hatta dzaba anhu ar-raw. Kemudian oleh Khadijah diselimuti dan hilangilah rasa takut dan dingin yang menggigil tersebut. Qala li Khadijah, ay Khadijah, mali laqad khasitu ala nafsi fa akhbaruha al-khabar. Kemudian Nabi mengatakan pada Khadijah, saya mendapatkan sesuatu kabar dan saya takut pada diriku sendiri. Kemudian Khadijah membuat Nabi tenang. Tenanglah Nabi, tenanglah Nabi. Dan pada akhirnya Nabi diajak ke tempat saudaranya Khadijah, wahwa ibnu ammi Khadijah, yaitu anak laki-laki pamannya Khadijah, namanya Waraqah bin Naufal. Sampai akhir hadisnya. Artinya, saudara jemaah sekalian, surat Al-Alaq ini adalah ayat atau surat pertama kali yang diturunkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, khatam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang kami hormati, alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Itulah yang bisa kami sampaikan. Ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.